Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Ya seperti biasa ya. Kalau Kang Asep nih selalu mendoakan buat sahabat semua, buat kita semua agar selalu sehat walafiat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Baik, kali ini Kang Asep akan kembali bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata. Pengalaman Kang Asep juga ya ada juga sih dari pengalaman narasumber. Namun kali ini Kang Asep akan bercerita atau menceritakan kembali pengalaman dari narasumber, seorang supir mobil kayu balak. Langsung saja ke bagian ceritanya, namun seperti biasa yuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah selengkapnya. Mencari rezeki, ya semua orang berbeda-beda cara untuk mendapatkannya. Dan semua itu kelangsungan hidup kita. Apalagi seorang laki-laki atau seorang suami itu punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Namun tentunya kita selalu berusaha untuk selalu di jalan Allah, artinya mencari rezeki dengan cara yang halal. Walau terkadang sulit dan rintangannya berat, tapi itulah hidup, tetap harus kita jalani. Nah, di sini Kang Asep akan bercerita satu kisah dari narasumber, yaitu seorang supir balak yang tengah mencari nafkah untuk keluarganya. Dan kejadian ini belum lama ya, baru tadi Kang Asep itu bertemu dengan salah seorang supir, dan kami sempat mengobrol, dan tentunya Kang Asep bertanya gitu, "Abang sudah lama jadi supir?" "Ya sudah lama Pak," katanya. "Udah berapa lama?" "Waduh gak ingat lagi," katanya. "Jadi abang udah pernah jadi supir apa aja?" Wah, sebelum sekarang ini kan beliau ini menjadi supir ya dump truck, membawa ya kadang muat tanah, kadang muat pasir gitu kan. Namun sebelumnya beliau itu menjadi supir mobil balak yang besar tuh mobilnya. Pada suatu malam beliau tengah membawa mobil balak itu tadi, ya muatannya kayu-kayu besar. Dan pada saat itu juga beliau sendiri, nggak pakai kenek, bawa mobil sendiri. Ya kira-kira sekitar jam 11 malam. Suasana gelap, ya memang kalau malam pasti gelap ya. Cuma maksudnya tuh nggak ada bulan. Bahkan malam itu hujan gerimis, nggak hujan deras, nggak hujan gerimis. Jadi beliau itu di dalam mobil menghidupkan musik santai supaya mungkin tidak merasa jenuh ketika membawa mobil. Kemudian beliau itu terus berjalan hingga mulai memasuki hutan lindung yang katanya luas area hutan lindung itu sekitar 75 hektar gitu, di daerah Duri 2 Riau kalau nggak salah. Nah, beliau tidak ada merasa keanehan. Dia terus bawa mobil, sesekali beliau itu bersenandung mengikuti lagu-lagu yang diputar di dalam mobilnya. Namun ya seperti biasa yang beliau kan yang namanya jadi supir, dia sudah tahu area-area di mana yang dikabarkan, diberitakan bahwa itu angker. Sempat beliau tuh menghentikan nyanyiannya gitu kan. Sempat beliau tuh ya berdoa lah
berdoa di dalam hati karena beliau tahu dan pernah atau sering mendengar bahwa jika melintasi kawasan hutan lindung tadi selalu saja ada gangguan atau penampakan-penampakan. Dan beliau pun akhirnya membaca doa dalam hati. Dan setelah itu ya lanjut beliau jalan. Namun tiba-tiba saja dia naas. Ban mobilnya yang bagian depan itu pecah. Kalau ban mobil bagian depan itu pecah, pasti lumpuh dong. Ya. Kalau ban mobil bagian ban belakangnya itu kan nggak cuma satu, banyak, bahkan ada yang 8 gitu. Jadi kalau pecah satu itu masih aman, gitu, masih bisa jalan lah. Tapi kalau ban bagian depan itu pecah, udah lumpuh. Ya mau nggak mau kita pasti harus berhenti dan kita pasang dongkrak dan kemudian juga kita ya ganti ban gitu. Nah pada saat itu beliau, aduh, ya pasti ada rasa kesal gitu kan. Akhirnya beliau tuh dengan mesin tetap hidup, ya, mesin mobil masih tetap dihidupkan. Kemudian beliau turun mengeluarkan dongkrak, membongkar ban serep atau ban cadangan. Mulailah beliau itu mengerjakan untuk mengganti ban tersebut yang pecah tadi. Ya mobil dihidup, kemudian ya musik juga walaupun pelan tetap hidup. Ya gerimis lah. Kalau dia sendiri, beliau itu sendiri. Kalau ada teman itu, ada keneknya, itu mungkin ada yang bantu senterin atau gimana gitu kan. Beliau pada saat itu sendiri gitu. Kemudian di tengah beliau itu membuka ban yang pecah itu, tiba-tiba saja nih teman-teman, ada yang bertanya kepada beliau atau tepatnya menawarkan jasa. Bisa saya bantu bang? Itu bisa dibayangkan teman-teman gimana rasanya tuh perasaan beliau saat itu. Iya kan? Aduh, merinding saya. Benar, merinding saya. Bisa dibayangin kan? Suasana malam hari, hujan gerimis, gelap. Kita di tengah hutan, dan apalagi kita sudah dengar itu atau dapat kabar bahwa di hutan itu tuh angker gitu kan. Jadi bisa dibayangin kan? Lagi buka baut ban mobil, tiba-tiba dari arah belakang atau nggak tahu dari sebelah mana, tiba-tiba saja perlu bantuan bang. Tuh bisa dibayangin gimana rasanya perasaan hati kita. Terus dia merinding, nggak banyak omong, diletakkan gitu saja kunci-kunci, dia langsung naik mobil, masuk ke mobil, tutup pintu, wah dia dredeg, kalau bahasa Jawa yang dredeg gitu ya, gigil ketakutan pastinya kan. Begitu di dalam mobil, wah beliau tuh dia singap celinguk nengok gitu kan. Coba tutup dia dikunci semua, kaca jendela itu ditutup semua. Ya dia diam kayak gini. Lampu mobil tetap, ya mesin mobil tetap hidup, lampu tetap nyorot ke depan seperti itu. Nah, itu tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk ya pintu mobil. Ya makin ketakutan. Dia tuh berdoa dalam hatinya kan, berdoa. Nah, belum lagi hilang rasa takutnya itu, tiba-tiba saja dari arah depannya ini kan kemudi, kemudian kan kaca gede depan. Secara perlahan tapi pasti kayak di film nih teman-teman, kayak di film ya. Tiba-tiba ada rambut panjang nih turun dari atas mobil ini.
mobil turun panjang gitu kan. Dan anehnya itu abang supir itu udah pasti takut ya, ketakutan, tapi ini matanya itu terus natap ini gitu, dia natap ini secara perlahan, tapi pasti rambut itu makin turun, dan akhirnya itu mukanya yang gak asik untuk dilihat itu nampak. Beliau pada saat itu tidak bisa mengingat kembali itu mukanya itu gimana, cuma ketika muka jelek itu muka itu nampak, beliau tuh langsung gini ya, langsung nutup mukanya, matanya itu tuh, dan samar terdengar ya, gimana ketawanya si cantik ya, gitu ya, mungkin kata lainnya itu yang menampak itu Mbak Kunti itu. Astagfirullahaladzim, itu beliau menggigil. Dan anehnya beliau itu sudah berdoa, nggak hilang, nggak pergi gitu, nggak pergi ya, set hilang, muncul lagi yang lain, makin rame. Jadi pada saat itu pending, penglihatan beliau itu jadi rame di depan mobil beliau itu, rame itu ya, ada anak kecil dan sebagainya. Tak lama berselang sepi, penampakan yang ramai itu hilang. Nah di saat itulah abang supir itu udah gitu ya, walaupun udah sepi tetap nggak nyaman, takut gitu, udah nggak banyak ngomong gitu kan. Nah beliau tuh keluar dari mobil, berlari menuju ke arah belakang ya itu. Karena beliau pada saat itu katanya sebelum memasuki hutan itu melihat ada sebuah warung yang masih buka pada saat itu. Nah, jadi beliau itu bertujuan ya berlari, mau ya minta bantuan lah ke si pemilik warung itu. Jadi mobil matikan, kunci diambil, tutup pintu, berlari sekencang-kencangnya. Nah, astagfirullahaladzim, ini saya bukan saya ngalami gitu ya, tetapi bisa membayangin gitu gimana paniknya, gimana takutnya teman-teman ya. Berlari. Nah di saat berlari itu memang yang namanya setan itu memang usil itu tadi. Ini kayak lagi maraton bareng sama temen itu kan, dia berlari, ini kiri kanan ini ada yang ikut lari di samping dia ini, berlari gitu kan. Ya memang abang supir itu nggak berani ngeliat gini, nggak berani gitu kan. Tapi kan ekor mata kita kan bisa ngeliat, bisa yang lirik dikit. Dan itu temen juga aneh gimana, tau nggak? Sambil berlari itu yang di kiri kanan ya makhluk-makhluk itu yang menyeramkan itu, salah satunya Mbak Cantik itu yang berlari. Itu muka yang kiri kanan itu yang memandang ke arah bang supir ini. Itu sambil berlari itu makhluk tuh nengok, mukanya tuh nengok ke bang supir. Aduh, kalau saya nih jujur ya, yang pertama yang saya ingin tuh saya pingsan aja, habis kan, nggak inget lagi gitu kan. Tapi memang lumayan kuat mental itu ya bang supir, masih bisa lari gitu kan. Wah, kalau saya udah bisa dipastikan saya pengennya pingsan, tapi ya nggak bisa pingsan saya, walaupun saya ngeliat yang serem gitu kan. Nah, singkat cerita, sampailah di warung. Naasnya udah tutup pula itu warung. Tutup warung tuh. Jadi beliau tuh dengan panik, duk. Pak, tolong saya Pak, tolong Pak. Ya alhamdulillah lah, walaupun warung sudah tutup, akhirnya dibuka, kek. Pak, tolong Pak, saya supir Pak. Tolong saya Pak. Ya udah masuk. Akhirnya disuruh masuk lah. Masuk. Wah, dengan napas tersengah-sengah gitu kan. Udah dikasih air minum lah sama pemilik warung itu ya. Ya panik juga yang punya warung, ya panik, ya kaget. Si pemilik warung itu sudah sering mengalami hal seperti itu, artinya banyak supir-supir yang tiba-tiba datang minta tolong gitu. Jadi
sudah sedikit tenang lah abang supir itu. Kemudian si pemilik warung itu bertanya, ada apa bang? Kok lari-lari kayak gini? Ya akhirnya ya berceritalah bahwa beliau itu tengah bawa mobil, ya mobil balak, tiba-tiba ban mobilnya pecah gitu. Kemudian ya lagi itu ya kejadian itu diceritakan oleh Pak supir tuh. Jadi si pemilik warung itu hanya manggut begini. Dan akhirnya juga pemilik warung itu bercerita, konon memang sering terjadi hal-hal yang mistis yang membuat para supir itu sering ketakutan gitu, ya di area hutan itu. Jadi di hutan itu ya selain makhluk-makhluk gitu yang menyeramkan, juga di situ masih banyak binatang-binatang buas yang ya masih berkeliaran sana, seperti harimau, gajah dan sebagainya, itu sering di situ. Jadi kalau bagi yang sudah tahu gitu, kalau terjadi hal-hal di sana atau bocor ban, jangan keluar, udah di dalam mobil aja. Kalau memang bisa menelepon teman atau saudara, agak ya jemputlah di situ, ya, minta jemput. Kalau tidak ya lebih bagus di dalam mobil itu diam, kunci pintu semua, dan diam di situ. Posisi hidupkan mesin dan lampu, nah seperti itu. Jadi lanjut cerita dari pemilik warung itu, di area hutan tersebut memang berdiam, kalau orang sini bilang orang bunian, ya. Orang bunian atau orang halus. Dan selain itu juga dulu sering ya ditemukan jenazah-jenazah atau mayat-mayat yang dibuang di area hutan tersebut. Jadi ya kalau kita mungkin lagi nasib tak baik, ya kita ketemu dengan hal-hal seperti itu. Dan ternyata teman-teman, yang mengalami gangguan di area hutan lindung Duri 2 itu ya bukan cuma Pak supir ya, kayu balak itu saja. Konon menurut cerita para teman-temannya yang pernah melintas di sana atau sering melintas di area tersebut, ya rata-rata pernah mengalami gangguan dari makhluk-makhluk penunggu hutan lindung tersebut. Dan si pemilik warung itu juga sudah terbiasa, ya artinya terbiasa tuh ya seringlah tiba-tiba malam-malam ada yang gedor minta tolong gitu kan, dari para supir-supir yang ketakutan. Nah jadi buat teman-teman yang di Riau, kalau mau melintasi hutan tersebut ya jangan lupa berdoa ya terlebih dahulu, mohon kepada Allah agar kita ya selalu aman, dijauhkan dari segala gangguan, ya gangguan apa aja lah, intinya kita berdoa mohon kepada Allah ya. Nah jadi teman-teman, cuma ini yang bisa Kang Asep ceritakan kepada sahabat semua. Dan cerita ini memang cerita baru Kang Asep dapatkan tadi pagi dari Pak supir tersebut. Nanti ada foto selfie Kang Asep dengan beliau, namun beliau nggak mau disebutin namanya katanya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting intinya berbagi cerita mistis. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan atau kesalahan Kang Asep dalam bercerita. Maklumlah ini lepas dinas sebelum balik, Kang Asep ingin bercerita terlebih dahulu. Demikian dari Kang Asep. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.